Sebagus apapun kita punya visi, misi, dan menemukan passion, tetapi tanpa action semuanya akan menjadi sia-sia. Mimpi itu akan benar-benar jadi sekedar mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait action atau aksi, kita mengenal quote yang menarik. Bekerja keras mendapatkan rezeki, kerja cerdas melipat gandakan rezeki, bekerja ikhlas membuat rezeki menjadi berkah. Namun, kepemimpinan, keikhlasan, dan kecerdasan spiritual seseorang akan jelas terlihat aslinya ketika sikap dan aksinya menghadapi bencana pandemik dan resesi ekonomi seperti sekarang ini. Saya gambarkan seperti gabah yang diinteri ditampah para petani. Gabah itu tarik maju mundur, dilempar-lempar, diputar-putar, semata-mata untuk memisah mana padi, mana batu. Siapa yang imannya berkualitas padi makin merunduk, makin berisi ketika ditegur oleh Allah, dan siapa yang berkepala batu tetap membatu ketika ditegur dengan pandemik ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, batu permata itu lebih bernilai ketimbang batu bara ketika mendapatkan tekanan dan panas dalam durasi waktu yang lama. Oleh karena itu, seperti pada awal pernah saya sampaikan bahwa pandemi ini akan membedakan 3 kelompok orang. Small man talking about the problem, great man talking about the solution, business genius man find opportunity behind the problem. Orang kerdil selalu memaki masalah, memaki kegelapan. Great man mencari solusi, menyalakan lilin untuk pencerahan. Tetapi business genius man menemukan opportunity behind the problem, di balik masalah ini. Kalaupun sekarang kita diharuskan untuk work from home, bukan berarti boleh kerja secara santai. Bahkan harusnya kerja di luar jam kerja lebih lama ketimbang biasanya. Caranya, masing-masing karyawan harus ditarget untuk melahirkan inspirasi atau kreasi. Bagaimana cara untuk bertahan atau bahkan menyelikung ketika kompetitor tiarap menghadapi pandemik corona ini. Saya pernah punya pengalaman. Tahun 2009 pasca krisis dunia yang episentrumnya ada di Amerika. Waktu itu saya memimpin rapat pabrik kertas. Sudah diperkirakan tahun depan akan merugi. Tidak hanya diperkirakan, kita simulasikan angka-angkanya, harga beli, produksi, dan harga jualnya. Tahun depan potensial rugi 20 miliar. Rapat diulang, dimasukkan angka-angka yang konservatif. Dicek lagi, masih rugi minus 18 miliar. Semua karyawan berasa kosong, ngeblank. Rapat sehari, rapat untuk rugi, kerja setahun berpotensi untuk rugi 20 miliar. Sebagai seorang direktur, saya sampaikan, kawan, saya tahu bagaimana perasaan Anda. Tetapi jangan pernah ada yang mengeluh, apalagi, mohon maaf, misuh, apalagi putus asa dari rahmat Allah. Kita punya Allah, kita punya Tuhan. Nothing is impossible. Everything is possible if you believe in Allah. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita masih punya Allah. Yang penting masing-masing kita harus percaya. Betul? Di samping kemudian kita cari solusi, diskusi, mesin saya hentikan sampai 2 minggu untuk mencari celah bagaimana melakukan efisiensi di era yang semacam ini. Ide penghematan biaya produksi yang kami temukan diskusi 2 pekan itu lalu saya konsultasikan ke pabriknya di Italia. Apa komentarnya? It is the stupid idea. Langsung kepala produksi datang kepada kami, ini gimana Pak Huda? Ide kami ini tetapi dibilang stupid idea. Saya bilang, kalau saya tidak jalan tetap akan rugi, tetapi kalau saya jalan, move on, maka potensinya, peluangnya masih 50-50. Saya bilang, jalan. At all risk.
Kami yang akan tanggung kalau ada resikonya. Akhirnya dilakukan modifikasi putaran air itu, dan betul tahun depan, tahun yang kita khawatirkan rugi 20 miliar itu akhirnya menjadi tahun keberuntungan terbesar pabrik kertas itu, mencapai 60 miliar. Orang-orang jenius tidak berhenti untuk berkreasi, menemukan ide-ide baru meskipun harus bekerja dari rumah. Mari kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.